Nah, dengan demikian maka yang ditanya adalah jarak terjauh. Jadi yang ditanya adalah X. Jadi ini peluru tembakan dari sini, dia akan mencapai titik terjauh X di sini. Nah, pada sumbu X itu GLB. Jadi X itu adalah Vx dikali dengan T gitu ya. Vx dikali T. Vx-nya berapa? Vx-nya adalah V0 cosinus alfa ya. Sehingga kita bisa masukkan nilainya V0-nya adalah 10, kemudian cos 53. Cos 53 derajat berapa? Nainul. Cos 53 derajat berapa? 4/5 ya. Jadi kalau kamu lupa, ini ada sudut waktu dimatrikulasi gitu ya. Kalau 53 derajat kan berarti sudutnya besar gitu ya. Berarti yang di depan itu lebih panjang ya. Nah gitu. Ini 53 berarti ini 4, ini 3, sisi miringnya adalah 5 gitu ya. Baik. Nah sekarang kita masukkan tuh samaan ya. Oke. Kita masukkan 4, jadi ini 2 gitu ya. Jadi V0-nya adalah 8. Vx-nya adalah 8. Nah, sekarang T. T-nya berapa? Nah, untuk menghitung T, jadi intinya kalau jarak terjauh itu berarti dia GLB. Kalau GLB berarti kita pakai rumus GLB. Nah, ini Vx-nya kita dapat. Sekarang T-nya berapa gitu ya. Kalau rupa rumusnya, kita bisa pakai T untuk mencapai titik tertinggi. Ini kan Y maksimum, gitu ya. Syarat benda mencapai titik tertinggi itu kecepatan akhirnya adalah 0. Nah, kalau kecepatan akhirnya 0, kita bisa gunakan Vy sama dengan Voy. Voy min G dikali T. Nah, ini yang 0. Nah, berarti T itu sama dengan Voy. Voy berarti Vo sin ya. Vo sinus alfa dibagi dengan G ya. Ini Vo dibagi dengan G. Kalau mencapai ini T untuk mencapai titik tertinggi. Untuk mencapai titik tertinggi ini syaratnya V-nya harus 0. Sehingga T sama dengan VOY dibagi G. VOY-nya adalah V0 sin alfa dibagi G. Untuk mencapai titik terjauh tinggal dikali 2. Gitu ya. Jadi waktu untuk mencapai titik terjauh itu adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Berarti kita masukkan T-nya sama dengan 2 dikali VO-nya adalah 10 ya. Kemudian sin 53 derajat. Sin 53 derajat itu adalah, oh ini tadi salah ya. Cos-nya adalah 3/5 ya. Kalau sin-nya itu adalah 4/5. Oke, 4/5 ya. Dibagi dengan 10. Oke, jadi salah ya. Oke, kalau 53 derajat berarti di depan yang lebih panjang. Berarti sin-nya 4/5. Ini cos-nya ini 3/5 ya. Oke. 53 derajat adalah 3/5. Nah, ini 3/5. Jadi ini harusnya 6 ya. 6. Nah, berarti ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, berarti kita ketemu berapa nih? 8/5 ya. 8/5. Sehingga nilai jarak terjauh jarak terjauhnya kita bisa hitung. Ya, berapa nilai jarak terjauhnya? Berarti X sama dengan Vx-nya 6. Kemudian T-nya berapa? T-nya adalah 4/5. 8/5. Ya, 8/5. Sehingga nilai X-nya sama dengan 9,6 meter gitu ya. Jawabannya adalah ini. Jadi untuk gerak parabola, perhatikan gerak parabola pada arah sumbu Y itu adalah GLB, yang sumbu X itu adalah GLBB. Nah, nanti Umi sarankan sih memang sebaiknya tidak menggunakan rumus jadi. Tapi kalau kamu hafal rumus jadi, yakin bahwa rumus kamu itu tidak salah, bisa digunakan gitu ya.
bisa digunakan karena itu lebih cepat. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G itu lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak yakin, ya kita gunakan rumus dasar ya. Jadi ini soal yang nomor 1. Apakah soal nomor 1 ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Insya Allah, Ya Fajrin, ya Fajrin. Insya Allah paham. Oh, insya Allah paham. Baik. Terus soal yang nomor 2 ya. Nah, ini soal nomor 2 tentang osilasi. Osilasi ini juga selalu muncul. Jadi gerak harmonik gitu ya. Ini kebetulan soalnya sederhana, nggak ada gesekan, nggak ada apa gitu ya. Jadi ini sederhana. Kita mulai dari yang sederhana juga nggak apa-apa. Nah sekarang untuk osilasi itu, kalau soalnya seperti ini baik pegasnya digantung maupun pegasnya ditidurkan nggak masalah gitu ya. Nah, biasanya kalau pegasnya ditidurkan gini kan ini ada lantai, tuh, terus ada gesekan. Nah, tapi ini kan enggak, ini kan agak sulit dinalar juga kalau gini nih. Apakah ini gantung gini gitu ya? Iya, ini coba ini saja. Biasanya siswa itu yang sudah paham konsep, biasanya pegas digantung-gantung terus ditidurin gini, jadi bingung. Padahal konsepnya ya sama aja sih gitu ya. Intinya pada sebuah pegas itu ini kita bicara masalah energi ya. Energi mekanik, energi mekanik. Energi mekanik itu ada energi mekanik itu ini jadinya ini ada bermasalah. Energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, energi potensial pegas itu adalah ET sama dengan 1/2 K dikali A kuadrat. A-nya amplitudo ya. A kuadrat. Dikali simpangan. Kalau K setengah KA kuadrat itu amplitudo jadinya energi potensial maksimum. Ya, energi potensial maksimum. Nah, ini simpangan ya. Jadi 1/2 KY kuadrat atau 1/2 KX kuadrat. Kalau ditidurkan ya 1/2 KX kuadrat. Nah, jadi 1/2 KX kuadrat. Terus kalau energi kinetiknya EK sama dengan 1/2 MV kuadrat. Nah, sekarang pada saat pegas ini dalam keadaan seimbang, pegas ini ditarik dengan simpangan sejauh A, sampai di titik A simpangannya sejauh A. Kemudian dilepaskan. Nah, ketika ditarik berarti kita memberikan simpangan. Simpangan itu adalah simpangan terjauhnya. Pada saat kita tarik itu pegas, kemudian pegasnya kita pegang, maka pegas itu mendapat energi potensial karena dia punya simpangan. Kalau nanti dilepaskan dan pegas itu berosilasi, maka simpangannya nggak akan melebihi simpangan awal yang kita berikan. Nggak mungkin kita tarik 3 cm terus dia osilasi simpangannya 5 cm. Nggak mungkin, menyalahi hukum kekalahan energi. Ada juga 3 cm maksimum kalau dia harmonik, artinya gesekannya itu diabaikan. Ada juga lebih kurang dari 3 cm. Jadi kalau simpangan awal kita berikan kepada pegas, artinya kita memberikan energi pada pegas itu. Energi apa? Energi yang dimiliki pegas karena simpangan terhadap kedudukan seimbangnya disebut energi potensial. Artinya pada saat kita tarik, pegas ini punya potensi atau punya energi yang bisa diubah menjadi energi gerak. Sama seperti ketapel gitu ya. Kalau kamu punya ketapel, karet gitu ya, kemudian kamu tarik gitu, kemudian ketapel itu kamu kasih batu, maka kita memberi energi kepada ketapel itu, pada karet itu. Ketika simpangan itu kita lepaskan, maka ketapel itu mampu melempar batu, artinya mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, seberapa jauh ketapel itu akan melayang, itu ada hubungannya dengan seberapa besar kita memberi simpangan pada karet tersebut. Semakin besar simpangannya, maka energi potensial yang dimiliki itu semakin besar juga. Sehingga energi yang akan diubah menjadi energi kinetik juga semakin besar. Nah, dalam kasus ini, pegas yang tadinya seimbang terus ditarik sampai di titik A, ini titik A-nya,
dengan simpangan sejauh A. Berarti kita memberi pegas ini energi potensial. Nah, karena simpangan awalnya adalah A, maka ini adalah energi potensial maksimum. Nah, energi potensial maksimum itu sama dengan energi mekanik. Nah, ini sama dengan energi mekanik awal gitu ya. Nah, sekarang kemudian dilepaskan. Nah, di sini ada kalimat kemudian benda dilepaskan sehingga pegas tertekan sampai di B. Nah, pegas tertekan sampai di B ini simpangan ini adalah simpangan minimum atau simpangan pada saat itu B, gitu ya. Nah, sehingga pegas tertekan sampai di B. Kalau kita maksudkan pegas ini tertekan sampai di B ini adalah simpangan maksimumnya, gitu ya, maka kita bisa jawab dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Sebenarnya energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Nah ya, nah energi mekanik awal jelaslah sama dengan energi potensial, yaitu energi awal saat kita beri simpangan awal. Energi pada saat kita beri simpangan awal berarti sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Nah, kan belum dilepaskan. Berarti bendanya masih diam. Berarti energi kinetiknya 0. Ya, energi kinetiknya masih 0. Kemudian dilepas. Nah, dilepas sampai di titik B ini bisa jadi ini masih bisa menyimpang lagi ke kiri. Ya, atau ini adalah simpangan maksimumnya. Sehingga energi mekanik akhirnya kita bisa tulis dengan energi potensial ditambah energi kinetik, berarti 1/2 K. Ya, 1/2 K. Ini simpangannya diganti saja. Ini simpangannya adalah X ya. Oh, A kita ganti simpangannya adalah, kan dia di simpangan sejauh A ya. Berarti 1/2 Ka kuadrat ya. Nah, ini kan dia menyimpang dari titik seimbang sejauh B, berarti 1/2 KB kuadrat ditambah 1/2 MV kuadrat. Nah, sekarang kalau di titik B ini, B itu adalah B ini adalah simpangan terjauhnya, maka kalau B ini adalah simpangan terjauhnya, maka tidak kelihatan ya. Nih, kalau di B B ini adalah simpangan terjauhnya, maka ininya 0. Tapi kalau B bukan simpangan terjauh, maka kecepatannya ada. Kalau kecepatannya ada, maka nilai B tentulah lebih kecil dibandingkan dengan A, gitu ya. Nah, coba kamu perhatikan, sehingga pegas tertekan sampai di B. Mana Iksan ya? Halo Iksan. Halo Iksan. Iksan. Oke, Iksan tidur. Vio. Yomi, Afan, Mi. Yang iya, Iksan tidak tidur. Coba Iksan kamu baca ini, sehingga pegas tertekan sampai di B. Menurut kamu sampai di B itu maksimum atau tidak maksimum? Menurut kamu ini ketika berosilasi pegas sampai di B ini maksimum atau tidak? Tidak, Mi. Tidak ya? Oke. Nah, ini yang biasanya siswa mengerjakan soal UTBK rasa benar tapi ternyata salah. Umi setuju dengan Iksan, gitu ya. Biasanya kalau tertekan maksimum itu ada kata-katanya, tertekan maksimum gitu ya. Jadi ini ditanya ketika pegas tertekan sampai di B, maka bagaimana hubungan A dan B gitu ya. Ya, pegas sampai di B kalau ada maksimum berarti khusus, ada kata-kata khusus. Cuma kalau yang di A nggak usah dibilang maksimum, juga kita udah tahu kita menariknya sampai di mana. Nah, sejauh kita menarik itulah simpangan, itulah energi potensial maksimumnya. Oke, Umi setuju. Kalau misalkan ini 1/2 Ka kuadrat itu sama dengan 1/2 KB kuadrat ditambah MV kuadrat, gitu ya. Berarti nilai B kan ini 1/2 Ka-nya sama nih. Berarti nilai B-nya gimana? Berarti di sebelah kanan kan ada 1/2 KB kuadrat ditambah dengan 1/2 MV kuadrat. Maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa
nilai B-nya itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar tidak mungkin ya, menyalahi hukum kekalahan energi. Nah, kemudian kalau sama dengan kalau A sama dengan B, maka energi kinetiknya 0. Artinya di B itu benda diam sesaat. Benda diam sesaat, kemudian berarti B-nya itu adalah simpangan maksimum. Nah, ini tidak menyebutkan simpangan itu maksimum. Maka dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai B lebih kecil dari A. Maka jawabannya adalah A, gitu ya. Oke, ya, bagus Iksan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, nah kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau mau tanya-tanya ya. Yang bertanya dapat poin. Poin keaktifan ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Ini soal UTBK kemarin itu juga soalnya nggak susah. Tidak seperti soal SBMPTN. Soal UTBK jumlah soalnya 20, sebetulnya nggak susah. Kalau yang dulu kan soalnya 15. Kalau SBMPTN itu agak lebih sulit gitu ya. Jadi nanti kamu perhatikan soal-soal yang yakin bisa dikerjakan dengan benar, kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Kalau kita baca soal nomor berikut ini, soal nomor 4 ini, menurut kamu ini temanya tentang apa? Oke, Iksan bagus. Alwan, coba Alwan. Halo. Iya, Umi. Iya, Alwan. Ini temanya tentang apa, Alwan? Gelombang Tentang bunyi ya. ya, gelombang Halo. bunyi. Tentang bunyi, tentang efek Doppler gitu ya. Oke, Alwan. Oke, ini ya. Ini ceritanya ada bis. Nah, kemudian di depan sini ada orang naik motor. Nah, gitu ya. Oke lah. Oke ya, naik motor gitu. Nah, terus bis ini bergerak dengan kecepatan, bis ini membunyikan klakson. Berarti bis jadi sumber, gitu ya. Bis jadi sumbernya. Nah, kemudian di soal disebutkan bahwa bis ini bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik. Ini apa nih? 20 meter per detik apa nih? Sumber bunyi sama dengan 20, ya. Sumber bunyi 20. Kemudian frekuensi sumber bunyi. Nah, klaksonnya frekuensinya 960 Hz. Oke. Kemudian motornya pendengarnya. Pendengarnya berapa? 10 ya, meter per detik. Jika cepat rambat bunyi di udara, V-nya itu sama dengan 340 meter per sekon, maka berapa frekuensi bunyi yang didengar? F yang didengar itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, dari data kita bisa masukkan ke persamaan Doppler. Apakah kalian masih ingat? Ikrar masih ingat, Ikrar? Doppler masih ingat nggak? Gak ingat tuh, Mi. Oh, nggak ingat. Oh iya, manusiawi, nggak ingat. Oke. Kalau Jaidan Faujan, halo Jaidan. Ya, Mi. Ingat nggak Doppler? Frekuensi bunyi yang didengar sama dengan apa, Jaidan? Ya? Nggak ada suaranya. Kecepatan ini, Mi. Kecepatan apa? Pengendara Ya, kecepatan rambat bunyi di udara. bunyi di udara ditambah Plus kecepatan. Ya, plus minus. Kecepatan Ayo, plus minus. pendengar, bagus. Pendengar dibagi. Bagi kecepatan rambat bunyi di udara. Kecepatan rambat bunyi di udara. Plus minus. Ya, plus minus lagi. Kecepatan sumber dikali Ya, sumber frekuensi dikali. sumber. Oke. Ya, bagus Jaidan. Oke, Eldivo. Mana Eldivo? Ya, Umi. Oh iya, kita input ya nilainya, Divo. Berarti frekuensi yang didengar sama dengan cepat rambat bunyi di udara 340, ya kan? Terus plus apa minus, Divo? Minus, Umi. Hah? Minus. Kok suaranya kacili ya? Plus apa Minus, minus?
Hah? Minus. Minus. Kenapa minus? Karena dia searah. Ya, Dua karena sem- itu pengendara menjauhi bis ya. Jadi minus. Oke. Berarti V pendengar. V pendengarnya adalah 10. Oke, dibagi dengan 340 plus minus. minus, Umi. Ya, bagus minus karena dia mendekati ya. Jadi semakin keras frekuensinya. Minus 20. Oke, bagus. Dikali 960. Oke. Nah. Jadi ini kan 320. 320 ini 360. Ini bisa dicoret. Dapat 3 ya. Berarti ini 330 dikali dengan 3. Berarti 990 ya. 990 Hz. Oke, jawabannya adalah D gitu ya. Yang ini nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke, baik kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan itu langsung saja. Nah, soal yang ini juga soal mudah. Cuma biasanya siswa suka nggak teliti, ya suka nggak teliti. Oke, Arik, ada Arik di situ. Ya, Umi, ada, Umi. Oke, ada Arik. Kamu sudah hitung berapa nilainya, Arik? Sudah, Umi. Hah? Sudah, Umi. Sudah. Ya, Umi. Berapa jawabannya? 5 dikali 4 ditambah akar 3, Umi. Ini pilihan jawaban yang benar yang mana? Yang E, Umi. Yang F? Yang F? Oke, yang F. F. Gimana ceritanya bisa dapat F? Yang Eko, Umi. Oh, yang Eko. Oh iya. Yang Eko. Oke, yang Eko ya. Oke, Arik menjawab Eko. Kalau Marhani jawab apa? Ya, Umi. Yang juga, Umi. Hah? Eko Sama juga. dengan, ya, Umi. Hah? Oh Iya, iya Umi. juga. Kalau Jaik, apa jawaban kamu, Jaik? Hah? Mana suaranya Jaik? Yang E, Umi. Yang Delta. Yang E, Umi. E. Oh, Eko juga. Oke lah, Eko juga. Ada nggak yang punya jawaban lain? Mana Fairuz? Ya, Mi. Nah, kamu apa jawabannya? Sama, Mi. Sama-sama. Eko juga? Ya, Mi. Oh iya, Eko juga ya. Oke. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya gaya normal gitu kan. Nah, di sini ada gaya berat gitu. W ya. W-nya sama dengan 20 Newton karena beratnya kan 2 kilo gitu ya. Kemudian di sini ada normal. Normal ini N ya. Oke. Terus ini kita uraikan. Di sini ada 10 sinus 60. 10 sinus sinus 60 ya. 10 sinus 60. Nah, 10 sin 60 sinus 60. Ya, 10 sinus 60 derajat. Yang di sini adalah 10 kosinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat. Nah, aduh. Oh, waktu kita sudah habis ya? Tadi telat ya, sudah azan. Oke, kalau sudah, ini satu lagi saja. Ini kan 5 akar 3 ya, 5 akar 3. Kemudian di sini adalah N. Di sini adalah 5 ya, di sini adalah 5. Oke. System resource. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini berarti persamaannya adalah N sama dengan yang ke bawah, vektor yang ke bawah kan ini dengan ini ya. Berarti 20 plus 5 akar 3. Berarti N sama dengan
5-nya dikeluarin, di sini 4 plus akar 3. Oke, jawabannya adalah Eka. Ya, ya bagus. Tapi kok sudah azan ya? Sudah azan ya? Baiklah. Kita akhiri saja dulu karena azan sudah berkumandang. Sebelum kita akhiri, Umi mau dokumentasikan dulu. Boleh kamu buka kameranya sebentar.